Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mulai kameranya tolong dinyalain ya. Kalau di saya kebetulan lagi rusak ya, nah, makanya blur ya kalau dinyalain. Silahkan dinyalakan. Oke, sebelum lanjut ke materi ya, ini sebelum lanjut ke materi, nah saya akan membahas dulu nih tugas. Nah, tugas yang pertama ya, yang tentang problem solution space. Nah, banyak yang salah. Salahnya itu salah kaprah. Nah, di sini ingat ya, problem dan solutionnya itu lebihnya ke masalah apa? Intinya tuh ke masalah produk loh. Ada produknya. Ingat ya, produknya terserah. Bentuk aplikasi, layanan, tapi ada produknya. Problem space tuh. Solution space tuh. Tuh. Nah, terus yang kedua, nah ini lebihnya ke problem. Nah, ada juga dia tuh lebihnya ke problem solving. Nah, ingat, problem solving ini misalkan ada masalah 2 tambah 2, dan pas pengen cepet. Misalkan tanpa manual, problem solving, algoritma itu problem solving. Nah, itu salah. Jadi bukan ke problem solution, problem solving. Nah, sama kayak misalkan, ya contoh kayak gini lah. Kita kalau konsultasi ke dokter, nah itu sebenarnya lebihnya tuh benar ada masalah, tapi ruang lingkupnya berbeda gitu. Kecuali bentuknya udah dalam bentuk misalkan pengen konsultasi secara online. Nah, itu benar masalahnya. Tapi kalau datang langsung, itu bukan. Ruang lingkupnya berbeda. Itu ya. Nah, terus ada lagi yang salah tuh. Nih mungkin salah paham nih. Maksudnya permasalahan tuh 3. Jadi 3 permasalahan ruang lingkup yang berbeda. Misalkan butuh topi tahan peluru 1. Misalkan terus lagi butuh misalkan masalahnya ya misalkan kaca anti peluru berarti 2. Nah, ini bukan berarti misalkan kayak tadi misalkan helm. Nah, anti peluru itu helmnya. Tapi masalahnya didefinisiin lagi. Ya tetap aja itu dianggapnya 1 masalah. Nah, itu. Jadi ada yang 3 cuma 1. Nah, itu. Jadi pendefinisiannya jadiin lebih dari 3, minimal 3. Nah, itu yang kurang tuh salahnya situ. Nah, ada juga udah benar problemnya itu ya 3, tapi nggak didefinisikan. Nah, itu kadang yang jadi nanti itu jadi masalah lagi gara-gara itu pendefinisi dan masalahnya kurang tepat, kurang jelas. Kayak yang waktu itu yang sebelum dibahas tentang yaitu alat tulis ruang angkasa yang gravitasi 0. Ya space pen kan kalau cuma butuh alat tulis yang gravitasi 0, ternyata pensil udah selesai. Ngapain? Dan itu penelitian udah lama, berjuta-juta dolar keluar. Kenapa nggak pakai pensil? Nah, gara-gara kurang didefinisikan. Jadi harus lebih definisikan lagi. Kenapa harus space pen pakai? Tadi misalkan dari keamanan, nyaman tahan lama. Oh, dia kan bukan cuma gravitasi 0 aja. Kuatannya tahan lama juga. Nah, itu tahan air, suhu ekstrim pun dia masih bisa. Itu. Jadi jangan sampai problem space itu kamu ngasih solusi, tapi nanti itu ada lagi nih. Jadi bakal ada masalah lagi yang muncul. Nah, bisa butuh kamu munculin produk A misalkan. Kamu ini udah menjawab solusi jadi solusi. Nah, tapi ini nggak sesuai. Pas saya pakai misalnya ternyata ada masalah lain. Nah, itu gara-gara tidak didefinisikan lebih jelas lagi. Nah, itu banyak itu nggak didefinisikan lebih jelas. Jadi cuma masalah umum. Nah, justru yang umum itu rata-rata, nah itu menimbulkan masalah lagi. Kayak ibaratnya saya butuh misalkan kayak kamu, saya butuh misalkan kayak apa ya contohnya? Misalkan kayak tas jinjing, tahan air. Kamu misalkan pakai bahan apa yang pakai A, ada orang ngapain ya udah pakai kantong kresek udah selesai kan, tahan air kan. Nah, itu kan udah menjawab sebenarnya. Harusnya didefinisikan lagi yang tahan apa kayak apa misalkan seperti itu. Jadi lebih jelas lagi didefinisikan masalahnya gitu. Tadi butuhnya apa? Definisikan lagi lebih detail lagi gitu. Jadi jangan sampai menimbulkan pertanyaan nanti jadi masalah lagi. Itu intinya problem space tuh. Karena emang harus teliti, detail gitu. Itu ya, jadi seperti itu. Oke, sekarang lanjut ya. Jadi materi yang sebelumnya, yang product market fit ya, produk, itu kan ada 6. Nah, yang pertama itu target customer. Nah, ini ya, jadi materi sekarang tentang market segmentation atau segmentasi pasar. Nah, ini ya, yang pertama target customer. Jadi market itu kan nomor 1 dan 2 target customer. Nah, bicara target customer, kenapa
intinya kan yaitu yang utama. Ingat produk kita atau layanan kita tuh nanti dipakai oleh siapa. Nah itu kan percuma produk kita kalau nggak dipakai. Nah bicara target customer, nah di sini pertanyaannya yaitu siapa target customer yang kita incar. Nah jadi kita itu customer itu siapa, yang kita incar itu siapa. Sama saat misalkan kita memulai bisnis atau startup ya, benar kita sebenarnya bisa mulai dari mana aja. Tapi nah kalau mulainya dengan target customer yang jelas, peluang suksesnya lebih besar. Kenapa? Ya karena kan nanti pemakainya kan customer. Kalau asal misalnya nggak usah, yang penting dagang dulu misalnya kayak gitu, udah munculin dulu produk, baru nanti nyari, iya bisa, tapi kemungkinan berhasilnya lebih kecil kalau seperti itu. Ya makanya di sini harus melakukan segmentasi pasar. Nah prinsip target customer ya, mencari customer itu sebenarnya filosofinya sama seperti memancing. Makanya di sini tuh filosofinya dianalogikan sebagai memancing customer. Kenapa dua-duanya sama, memancing customer dengan memancing ikan? Karena memancing ikan juga sebenarnya nggak semena-mena hanya memancing. Nah di situ misalkan kita memancing ikan, nah harus tepat. Apa contoh umpannya harus tepat. Contoh kita misalkan ingin memancing ikan bandeng, harus kan pakai umpannya disukai ikan bandeng. Nah misalkan umpannya udah tepat. Nah tapi di sini juga ada lagi butuh kesabaran juga. Nah yang namanya mancing kan butuh kesabaran. Ya sama, customer juga kan butuh kesabaran. Mungkin tiba-tiba dapat, enggak. Kadang nunggu lama baru dapat. Terus ada juga yang namanya skill. Nah ini juga sama, dua-duanya butuh skill. Mancing itu mungkin kamu umpan udah tepat, udah sabar, tapi gak punya skill. Pas dapat, pas ditarik ternyata lepas. Nah itu kan berarti kan kurang skill. Ya sama, customer juga seperti itu. Itu ya. Jadi persamaannya apa? Ya itu sama. Dua-duanya butuh teknik, umpan, kesabaran. Terus butuh juga kerjasama. Ya maksudnya kerjasama ya contoh kalau misalkan kita nangkap ikan misalkan di laut, ikannya besar. Nah itu harus membantu. Karena mungkin kalau sendiri nggak bisa ketarik. Seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi kenapa dianalogikan filosofinya seperti memancing customer itu seperti memancing ikan. Nah, seperti tadi saya bilang, itu salah satu untuk bisa mencapai target itu, target customer itu dengan melakukan market segmentation atau segmentasi pasar. Nah, kenapa? Nah, karena dengan melakukan segmentasi pasar, nah kita bisa menentukan target pelanggan secara lebih spesifik. Jadi lebih jelas gitu, kayak dewasanya umur berapa, kayak anak umur berapa, seperti itu. Kayak ada kriteria lain nggak untuk laki-laki perempuan seperti itu ya. Jadi lebih spesifik gitu. Ya misalkan kayak tadi, saya misalkan lebihnya produknya untuk kalangan misalkan menengah ke bawah, berarti lebih jelas. Untuk kalangan menengah ke atas, nah seperti itu. Jadi lebih spesifik lagi. Kenapa? Ya nanti kan tidak langsung akan membantu dalam pengembangan strategi nanti itu. Ya, strategi bisnis kita atau startup kita. Tuh. Nah, sekarang pertanyaannya segmentasi pasar itu apa? Jadi secara simpel itu sebenarnya membagi pasar ya menjadi subkategori yang lebih kecil. Jadi menjadi kategori-kategori yang lebih kecil, lebih jelas. Jadi dikelompok-kelompokkan pelanggan tuh. Di pelanggan atau calon pelanggan atau audiens tuh dikelompokkan. Nah, nanti dikelompokkannya ke dalam satu kelompok yang memiliki karakteristik yang sama atau serupa. Ya misalkan sama dalam hal misalkan kebutuhannya, dalam hal minat, lokasi, demografi, hal-hal seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan market segmentation yang 4. Ya, ini demografik, dan psikografik, behavioral, dan need based. Gitu ya. Nah, sekarang yang segmentasi demografis. Nah, sesuai namanya segmentasi demografis. Demografi itu berarti lebihnya tuh ke orang, karena kan demo tuh rakyat, grafis tulisan berarti lebih ke statistik orang yang bisa diukur. Nah, makanya segmentasi demografis itu mengacu pada pemisahan. Nah, pemisahan siapa? Audiens atau pelanggan ya, berdasarkan perbedaan yang dapat diamati atau diukur secara statistik. Ya contohnya apa? Tapi ingat ya, ini berbasis orang. Ya contohnya apa? Ya misalkan secara usia, itu kan ada, bisa diukur statistik. Terus apalagi misalkan jenis kelamin, status perkawinan, terus misalkan pekerjaan, tingkat pendidikan, bisa juga pendapatan, ras, agama, hal seperti itu. Makanya di sini kata kuncinya statistik kuantitatif karena datanya bisa diukur. Nah itu ya. Seperti itu. Nah di sini contohnya, nah ini aplikasi berbagi foto bayi. Nah ini contohnya tuh aplikasi berbagi foto bayi. Nah di sini
segmentasi demografisnya di mana? Ya contoh misalkan kita mau buatnya itu untuk segmentasi wanita yang berusia 20 hingga 40 tahun. Di mana di sini yang memiliki satu atau lebih anak di bawah usia 3 tahun. Itu contohnya. Nah, di sini ingat ya, yang namanya segmentasi demografis itu intinya itu statistik kuantitatif. Jadi data orang yang bisa diukur, diamati seperti itu ya. Makanya intinya statistik kuantitatif. Nah, ini aplikasinya sama ya. Jadi jangan jadi contoh dulu, aplikasinya sama, tapi secara segmentasi itu bisa berbeda. Nah, berikutnya segmentasi psikografis. Nah, di sini kata kuncinya variabel psikologis, sesuai namanya psikografis, berarti variabel psikologis. Nah, di situ berarti mengklasifikasikan, mengelompokkan lah intinya itu ya orang. Nah, ini lebihnya menurut apa? Variabel psikologis. Maksudnya variabel psikologis itu apa? Contoh yang berhubungan dengan misalnya kepribadian, karakteristik itu ya. Makanya di sini kata kuncinya yang penebalannya itu variabel psikologis. Ini lebih berhubungan dengan kepribadian dan karakteristik dari audiens atau pelanggan. Nah, itu. Nah, sebenarnya atribut ini ya untuk psikografis itu lebih banyak dipakai daripada yang demografi. Kenapa? Karena ini lebih mengena. Bukan berarti ini ya, tapi lebih banyak dipakai. Nah, tadi variabel psikologis selain perbedaan karakteristik apa ya? Contohnya gaya hidup, nah seperti itu, sikapnya, prioritas, minatnya, nah seperti itu ya. Itu. Nah, di sini juga sama, aplikasinya berbagi foto bayi. Tapi nah di sini segmentasi psikografisnya apa? Nah, tadi kan dia tuh lebih senang apa ya? Ini ternyata targetnya itu ibu yang senang menggunakan media sosial dan suka berbagi foto bayi mereka dengan teman dan keluarga. Tuh ya tadi sama, wanita sebenarnya aplikasi sama tapi segmentasinya beda. Berarti wanita umur 20 sampai 40 yang punya anak itu atau lebih berusia 3 tahun ke bawah. Sampai psikografis yang senang menggunakan media sosial berarti dia itu umurnya nggak ditentukan. Yang penting seorang ibu yang punya anak bayi, nah itu ya yang senang menggunakan media sosial berarti aktif di media sosial seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ada segmentasi behavior atau perilaku. Gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya tindakan tertentu atau seberapa sering. Nah, sesuai namanya behavior kan perilaku. Nah, berarti di sini tuh apa intinya? Ya, misalkan apa yang dilakukan oleh audiens atau pelanggan kita tuh. Jadi lebihnya apa tindakan tertentu atau seberapa sering. Nah, misalkan orang atau calon pelanggan atau audiens melakukan tindakan tertentu. Itu dia lebihnya ke tindakannya, aksinya. Makanya fokusnya segmentasi behavior atau perilaku ini fokusnya pada bagaimana pelanggan bertindak, berperilaku. Nah, contohnya apa? Ya, misalkan kebiasaan membelinya, kebiasaan belanja, interaksi dengan merek, dia kebiasaannya seperti apa? Biasanya seperti apa? Seperti itu ya. Contohnya kayak status pengguna, nah, status juga sama aja ketindakan. Lebih orangnya seperti apa? Nah, itu. Nah, di sini juga contohnya sama, aplikasi berbagi foto bayi, tapi segmentasinya di sini ibu yang saat ini membagikan rata-rata 3 atau lebih foto. Nah, berarti kan dia kebiasaannya suka membagikan rata-rata 3 atau lebih foto bayi per minggu. Nah, ini segmentasinya tuh sama ibu, tapi dia tuh lebih yang dia tuh sering, jadi aksinya tuh sering membagikan 3 foto atau lebih per minggunya. Di mana ya ini sama di media sosial seperti sebelumnya itu media sosial, cuma dia kan lebih cuma di media sosial aja. Kalau itu yang aksinya sering, ini seminggunya tuh 3 atau lebih foto gitu. Nah, berikutnya ada, nah ini segmentasi berbasis kebutuhan atau needs. Nah, kata kunci itu berbeda. Nah, sebenarnya namanya sebenarnya, kalau dari contoh aja udah kelihatan sebenarnya, dikelompokkan sama, dikelompokkan lagi. Nah, maksudnya kelompokannya seperti apa? Ya, sama dikelompokkan, nah, ke dalam kelompok-kelompok kecil lagi. Tapi masing-masing kelompok tuh punya karakteristik yang sama. Tapi antara satu kelompok dan kelompok lain itu berbeda. Harus bisa dibedakan, itu intinya itu. Makanya di sini yaitu membagi segmen pelanggan tuh yang masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya. Itu ya. Kalau dalam satu kelompok sama kebutuhannya. Makanya di situ contohnya sama aplikasi bagi foto bayi. Tapi nah ada tapinya. Ya di sini. Misalkan butuh baby product e-commerce. Butuh baby sharing. Nah, ini. Jadi kelompokkan lagi sama intinya itu. Ibu butuh tentang
misalkan bayinya, nah ini foto sharing yang bisa berbagi foto promo sharing, personal album kreator, nah itu. Jadi kelompokkan lagi kebutuhan yang mana, nah itu yang berbasis kebutuhan. Ibu butuh apa? Saya butuh yang bisa sharing foto, saya butuh yang bisa buat album personal, saya bisa buat schedule untuk bayi, nah ini itu. Jadi dikelompokkan lagi seperti itu. Nah sekarang kita bicara tentang user dan buyer. Nah sesuai namanya user dan buyer. Nah user itu berarti pengguna, buyer itu pembeli. Nah user itu, ingat ya, user itu bisa jadi seorang pembeli, tapi seorang pembeli belum tentu seorang pengguna. Kenapa seperti itu? Ya sama. User bisa user ya. Contoh misalkan kamu beli laptop, tapi laptopnya dikasihin ke adik kamu. Nah sebenarnya di situ kamu sebagai pembeli, sedangkan adik kamu sebagai pengguna, tapi yang bukan pembeli. Nah beda kalau kamu misalkan beli tapi kamu yang make, berarti kamu itu seorang buyer, tapi pengguna juga. Ya, bisa dibalikin juga, pengguna seorang buyer. Itu ya contohnya. Ya ini hubungannya apa nanti itu? Saya bayar tuh. Ya kayak tadi, customer tadi yang segmentasi bisa mencapai target customer, karakteristik itu nanti dipakai ya, buat kedepannya ada nanti toolnya biar mempermudah mengenal karakteristik dari calon pelanggan atau audiens. Nah tapi bicara customer juga, nah kita harus bicara dengan, nah ini tipe customer segmennya tuh. Nah ini ada 5. Nah ini yang dikatakan itu sebagai teknologi adoption life cycle atau siklus hidup adopsi teknologi. Tuh. Jadi ini tuh yang 5 itu yang termasuk ke dalam teknologi adoption life cycle. Tuh. Siklus hidup adopsi teknologi. Nah yang mengemukakan ini, yang customer segment type ya, yang ada 5 ini, inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggards, ini ditemukan oleh Everett Roger. Jadi siapa? Profesor ahli komunikasi sosiologi dari Amerika. Nah dia sebenarnya yang mengenalkan nih. Jadi dia itu bilang harus menyelami karakteristik dari masing-masing customer. Nah dia yang mengemukakan 5 kategori ini yang dikatakan dalam siklus hidup adopsi teknologi atau teknologi adoption life cycle itu ya. Tuh. Nah, ini secara inovator. Ya ini ya, kalau secara kurva dulu ya. Ya, kecil dulu. Ini biru tuh mewakili kelompok konsumen ya. Yang biru, yang kuning tuh pangsa pasar. Ini lihat dinilainya aja dulu ya. Ini konsumen, ini pasar. Nah, di sini yang Roger Everett ini ya, Roger, yaitu mengumumkakan 5. Nah, yang pertama inovator. Nah, dikasih nilai 2,5%. Nah, jadi karakteristik dari target customer itu yang pertama itu inovator. Nilai 2,5%. Nah, inovator itu apa? Simpelnya mereka yang berani mengambil resiko. Ingat ya, yang berani mengambil resiko. Jadi yang berada, kalau secara siklus teknologi itu mereka yang suka mencoba hal-hal baru. Nah, bisa jadi mereka tuh orang yang mendorong orang untuk mencoba aplikasi atau teknologi baru atau alat baru. Itu yang termasuk ke dalam tipe inovator. Itu sebanyak 2,5%. Tuh. Jadi tipe ini tuh suka melawan arus karena dia tuh orang yang suka mencoba hal-hal baru. Nah, sama juga kan tadi kita produk ini khususnya untuk mana? Misalnya untuk tipe inovator. Nah, karakternya kan seperti apa? Inovator. Karena suka mencoba hal-hal baru. Nah, itu berarti kan kalau kita menampilkan misalkan mengeluarkan produk yang benar hal-hal yang baru, kemungkinan kan peluangnya lebih besar untuk yang tipe inovator. Nah, sifat inovator itu apa saja? Yang pasti dia itu antusias terhadap teknologi baru. Jadi kalau ada muncul teknologi baru atau alat baru, produk baru, dia itu antusias, senang. Itu. Yang kedua itu dia bersedia mengambil resiko. Maksudnya ada produk baru dia nggak mau tahu mau bagus enggaknya. Ambil resiko yang penting cobain dulu. Nah, itu. Terus mereka itu tidak peduli dengan kegagalan karena mereka senangnya mencoba hal-hal yang baru. Itu ya. Nah, sekarang kita juga tapi harus tahu apa yang memotivasi para inovator yang termasuk ke kategori inovator ini. Ya, kayak tadi ingat tipe-tipenya. Nah, yang inovator itu orang yang antusias, bersedia mengambil risiko, tidak peduli dengan kegagalan. Nah, apa yang bisa membuat mereka tuh lebih yakin, jadi termotivasi. Nah,
seperti tadi dibilang, mereka tuh sebenarnya suka mencoba. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak harus misalkan diyakinkan, nggak terlalu. Kenapa? Karena mereka suka mencoba hal yang baru. Tapi kita bisa membuat mereka tuh misalkan lebih bersemangat lagi. Misalkan apa yang bisa dilakukan oleh alat baru nih, teknologi baru seperti ini misalkan. Nah, setidaknya kan meskipun mereka tuh orang yang berani ngambil resiko, tapi misal kalau ada dari segi keuntungan, pasti mereka akan lebih bersemangat lagi. Itu. Jadi seperti itu. Ya, jadi inovator sebanyak 2,5%. Yang termasuk karakter yang inovator. Nah, berikutnya yang termasuk karakter early adopter atau adopsi awal. Jadi orang yang awal mengadopsi atau yang menggunakan, pengguna awal lah soal simpelnya. Itu sebanyak 13,5%. Nah, di sini dia itu bisa dibilang tuh sebagai penentu tren. Kalau inovator lebih cenderung berani ngambil risiko, kalau dia tuh lebih ke penentu tren. Nah, dia tuh tapi cenderung nyaman mengambil risiko. Iya, mengambil risiko tapi cenderung nyaman. Ingat, nyaman. Jadi mereka tuh harus tahu dulu nih untung enggaknya gitu. Kalau yang tipe pengguna awal, siapa tahu dulu nih ada kelebihannya dulu apa. Nah, baru kalau mereka pas pakai atau ada misalkan kegunaannya pas coba ternyata benar. Nah, mereka kan secara poka misalkan wah ini emang bagus. Misalkan menyuruh orang lain untuk mencobanya juga. Jadi pasti bakal poka mendukung. Itu bakal bisa juga menarik orang lain untuk mencoba. Nah, itu tipe yang early adopter atau adopsi awal atau pengguna awal itu ya. Jadi mengadopsi awal juga senang. Senang kenapa? Menjadi orang yang pertama tahu tentang teknologi baru. Dia senang. Ingat ya, orang yang mencoba teknologi baru. Dengan syarat, ingat dia juga harus tahu nih apa kelebihannya apa. Meskipun dia berani ambil resiko, tapi harus tahu dulu keuntungannya apa. Seperti itu ya. Nah, bedanya apa kata dengan inovator? Nah, kalau inovator tuh meskipun gagal nggak masalah, ya inovator mah nggak masalah. Kan berani gagal dia mah, ya tadi ya sifatnya itu. Jadi tidak peduli dengan kegagalan. Nah, kalau yang adaptor, dia tuh ya tadi mengumpulkan informasi dulu, pengalaman pribadi sebelum menggunakan. Yang tadi ada keuntungannya nggak, kelebihannya apa? Nah, itu seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu early majority sebesar 34%. Tuh. Oh, sebelumnya yang motivasi ya belum ya. Jadi apa yang memotivasi early adopter atau pengadopsi awal atau pengguna awal? Nah, yang pertama ingat karena mereka tuh lebihnya kan harus ada keuntungannya seperti apa. Mereka akan mau mencoba kalau misalkan orang udah mencoba juga gitu, ada reviewnya lah baik gitu. Maka di sini lebihnya berikan panduan. Nah, kita harus ngasih tahu dulu panduan, misalnya cara memulainya seperti apa, cara ini gimana, terus nanti tuh seperti apa, kelebihannya seperti apa seperti itu. Jadi kelebihan yang memungkinkan oh ternyata ini itu banyak kelebihannya seperti itu. Itu cara memotivasi agar mereka tertarik gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga, early majority atau mayoritas awal 34%. Nah, tipe ini tuh termasuk karakter yang tidak tertarik sebenarnya tuh awalnya tuh dia tertarik pada teknologi. Justru mereka tuh pengen saya mau pakai kalau emang ini udah benar-benar terbukti efektif bermanfaat. Nah itu jadi lebihnya tuh ke saya pengen bukti kalau ini benar-benar efektif atau bermanfaat. Gitu. Makanya lebih juga sama periksa ulasan produk. Nah, ulasan produk tuh bukan cuma satu dua lah tuh, keseluruhan nanti diratakan seperti itu. Kalau misalkan kayak produk reviewnya baru 5, itu kan bisa jadi misalkan keluarga sendiri. Mereka belum percaya kalau sedikit. Saya pengen carinya reviewnya yang banyak, yang udah ratusan, yang ribuan. Dari ribuan tuh dilihat lagi reviewnya. Ternyata dari rank misalkan skala 5, 4,9 berarti bagus. Karena kan ini dari ribuan misalkan. Nah, situ oh berarti ini bagus-bagus. Nah, itu. Jadi karena butuh bukti efektifan atau dari segi manfaatnya seperti itu. Ya. Ini tipe yang early majority atau mayoritas awal itu seperti itu. Jadi mereview, ngecek seperti itu, diam-diam tuh. Ya dulu ujinya apa ya tadi review seperti itu. Sebelum mereka misalkan jadi pelanggan seperti itu. Nah, sifatnya apa? Karena kayak tadi lebihnya butuh ketertiban, sifatnya itu logis. Segala satu mainnya logika seperti itu. Terus butuh yang praktis. Nah itu. Terus berbasis data, kayak tadi kan mengumpulkan data review. Nah itu berarti berbasis data, lihat dari data-data bagus nggak seperti itu. Nah terus apa yang memotivasi early majority? Apa yang bisa membuat mereka tertarik?
Nah, yang pertama tunjukkan. Kita jadi harus menunjukkan apa yang tunjukkan. Bagaimana teknologi baru ini bisa memecahkan masalah, misalnya masalah yang dialami oleh ini calon customer lah istilahnya seperti itu. Bisa, oh ternyata saya punya masalah itu, betulan ini bisa menyelesaikan masalah. Nah itu, jadi langsung kan bisa agak tertarik. Nah, apalagi lihat lagi di review, ya, bagus. Nah itu. Nah, jadi intinya untuk memenangkan mayoritas awal ya, atau 5 mayoritas itu apa? Ya kita harus intinya bisa menunjukkan masalah apa yang telah dipecahkan atau yang bisa dipecahkan oleh teknologi atau produk kita itu intinya itu. Jadi ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah. Nah ini harus juga ada misalkan diperkuat dengan data statistik seperti itu ya. Karena mereka tuh lebihnya ke data. Oh saya lihat nih telah melakukan survei dari misalkan 100 orang nih, misalkan 100 orang ini setuju semua, misalkan puas, bahkan pasti setuju seperti itu. Tuh yang termasuk ke dalam early majority. Nah yang keempat ada yang late majority, berarti mayoritas telat, terlambat istilahnya tuh. Nah di sini juga sama sebenarnya mah, hampir sama dengan early. Cuman di sini yang late majority itu menginginkan alasan berbasis data untuk mengadopsi teknologi. Jadi lebih datanya itu lebih lagi, data yang lebih valid agar mereka saya mau jadi penggunanya. Nah itu ya di sini tuh meyakinkan tuh kayak gimana, butuh dari penelitian misalkan data statistik, terus yang mengumpulkan data statistik yang ngumpulin misalnya ngomong yang pakar, contohnya seperti itu, ahli-ahli. Oh berarti saya setuju. Nah ini orang-orang yang benar-benar di bidangnya itu ya, kompeten di bidangnya seperti itu tuh. Jadi tipe ini tuh orang yang tidak suka mengambil resiko, nggak mau ambil resiko. Jadi saya mau ambil barang yang benar-benar bagus, ini seperti itu, nggak mau sama coba-coba yang benar-benar udah teruji, terbukti seperti itu. Makanya di sini ciri-cirinya apa? Gimana itu? Sifatnya waspada. Kalau logika ya sama logika ya, karena early majority juga. Nah tapi sifat yang ketiga apa? Tidak suka mengambil resiko. Nah itu. Nah sekarang apa yang bisa memotivasi dari yang late majority ini? Nah kalau untuk mayoritas awal kan tunjukkan pada yang awal itu kan teknologi baru itu gimana ya, jadi kelebihannya seperti apa gitu. Nah kalau mayoritas akhir itu justru mereka tuh perlu melihat langsung, misalkan langsung lihat nih bener nggak bukti, bukan cuma data doang. Misalkan dibuktikan nih digunakan langsung, oh ternyata bener bisa, makanya mau percaya. Itu bisa diperkuat dengan itu jadi data misalnya dalam bentuk, nah ini awalnya seperti ini, misalkan ini contoh misalkan krim, misalnya produknya ini contoh aja ya, yang bisa menghilangkan jerawat dalam 3 hari. Ini contoh awal dalam bentuk video nih, ini yang bener misalkan orang yang penuh jerawat, bisa buktikan ini dilihat, bukan foto editan, jadi ini video bisa lihat disentuh gitu, misalkan ini bener, bukan misalkan bukan gambar, bukan make up gitu, bener jerawat asli, cuma pakai make up. Misalkan pakai juga kamera, misalkan bisa juga pakai yang non stop kameranya, misal itu ya, non stop, jadi secara 3 hari lihat perubahannya, ternyata benar langsung kering hilang. Karena seperti itu, jadi yang bisa motivasi itu seperti itu. Jadi, mereka tuh perlu melihat, kita perlu memperlihatkan nih biar percaya ya mereka itu seperti itu. Nah terakhir Lagarde 16%. Nah tipe ini termasuk orang yang lamban, makanya dikatakan Lagarde itu lamban. Kenapa? Ya karena mereka tuh sebenarnya orang yang tidak peduli dengan perubahan dengan teknologi, enggak. Nah itu. Mereka tuh lebihnya tuh ke pertanyaan ini, apa untungnya bagi saya? Nah itu pertanyaan tuh. Ya orang yang lamban tuh, emang apa untungnya buat saya? Itu pertanyaan. Nah makanya di sini kita harus bisa menjawab dari pertanyaan itu, apa untungnya bagi saya itu. Tuh. Kenapa? Ya itu karena Lagarde itu kalau dibilang ya tadi orangnya tuh ya lebih cuek. Saya bilang tuh ya. Nah makanya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus buat juga pertanyaan. Nah misalkan untuk menjawab pertanyaan dari yang Lagarde itu, yang apa untung bagi saya. Jadi bagaimana nih misalkan teknologi ini menguntungkan saya secara pribadi. Nah itu harus bisa dijawab. Terus apakah ini akan meningkatkan cara kerja saya, jadi lebih efektivitas atau efisien seperti itu ya, yang meningkatkan kerja. Berikutnya apakah misalkan ada yang salah dengan alat ini yang saat ini ada misalnya beredar. Nah itu terus apakah emang alat itu lebih baik. Nah itu
Jadi setidaknya itu bisa dijawab enggak? Nah itu untuk mengatasi pertanyaan intinya itu apa untungnya. Jadi untungnya secara teknologi, untungnya secara bisa meningkatkan kinerja, terus misalkan lebih baik. Jadi untungnya itu karena lebih baik misalkan dari yang kompetitor. Bisa jawab nggak? Nah seperti itu. Nah tipenya apa? Oh yang laga terus sifatnya tuh skeptis, kurang percaya, ragu-ragu. Oh, ya, jelas tadi kan percaya cuek tuh. Yang pertanyaan apa untungnya, makanya sifatnya skeptis, kurang percaya, orang yang ragu-ragu. Terus tahan terhadap perubahan karena orang tipenya cuek. Nah itu, maka susah untuk berubah. Itu kurang peduli. Nah itu. Nah, berikutnya itu waspada terhadap teknologi baru. Kayak tadi, saya mah kan cuek terus udah nyaman dengan sekarang, nggak perlu teknologi baru. Nah itu makanya waspada terhadap teknologi baru. Makanya diyakinkannya dengan menjawab pertanyaan yang tadi, apa untungnya bagi saya. Nah, gimana motivasinya untuk orang yang lambat laggard ini? Nah, sebenarnya secara langsung kalau biar yakin tuh misalkan harus menunjukkan nih teknologi ini telah misalkan berhasil membantu pengguna lain, misalkan menyelesaikan masalah, meningkatkan kinerja kayak tadi, itu ya. Terus lebih baik dari kompetitor, misalkan produk atau teknologi yang lainnya seperti itu. Jadi ditunjukkan langsung teknologi ini tuh mana keuntungannya. Nah itu meskipun ya ini kan balik lagi ke orangnya, tapi secara langsung salah satu caranya bisa motivasi seperti itu ya. Apalagi misalkan kalau misalkan yang lebih meyakinkan tuh pengguna itu misalkan kerabat, nah itu yang bisa lebih dipercaya seperti itu ya. Nah kayak tadi untuk menggambarkan user, nah ini biar lebih jelas lagi, nah produk kita, layanan kita seperti apa, nah kita bisa menggunakan yang namanya persona. Persona itu apa? Nah bisa dibilang simpelnya tuh dokumentasi. Nah dokumentasi apa? Yang isinya itu berisi penjelasan tentang karakteristik user. Jadi user itu ada karakteristiknya, jadi isinya dokumentasi ya tentang karakteristik user. Nah user tapi ada lagi isinya apa lagi? Ada tujuannya, kebutuhannya, ketertarikannya. Nah ini dari target user ini ya. Nah tapi ada tapinya. Kayak tadi dokumentasi hasil itu ya, karakteristik kebutuhan apa itu, ini dapat dari mana? Dapatkan dari hasil penelitian. Ya contoh penelitian seperti apa? Survei, kuesioner, misalkan wawancara, hal seperti itu, observasi, ya itu ya didapatkannya. Bukan kita asal, bukan kita ada data-data yang udah ada. Nah kita bisa buat persona dari data-data tersebut. Nah yang pertama mengenalkan persona tool ya, jadi persona itu tool, alat untuk mendokumentasikan dan menjelaskan tentang karakteristik user agar nanti itu berlaku sesuai dengan target, dengan karakteristik calon pelanggan atau target customer. Nah ini pertama kali itu dikenalkannya itu oleh Alan Cooper. Dia sebenarnya yang dikenalkan persona itu. Siapa Alan Cooper tuh? Yaitu penulis rancang program. Nah sebenarnya dia itu dikenalnya secara langsung sebagai bapak visual basic. PB ya, bapak PB. Dulu tuh ada PB. Nah dia yang buatnya, rancangnya, programnya itu ya. Tuh. Jadi kalau bilang kenapa persona itu penting? Nah yang pertama itu karena dia itu salah satunya berguna untuk apa? Menggambarkan target pelanggan. Jadi kita tahu nih target pelanggan itu seperti apa. Tuh. Kenapa? Ya karena persona itu isinya tadi hubungan karakteristik user, tujuan, kemudian ada nanti itu ada atribut demografis, psikografis, perilaku dari kebutuhan yang relevan, yang sesuai dengan target pelanggan. Itu ya. Tuh. Nah ini ya, jadi intinya seperti itu. Nah di sini juga persona itu harus muat di satu halaman. Sebisa mungkin muat di satu halaman, tapi boleh juga 2 halaman. Tapi rata-rata itu 1 halaman itu ya. Karena inti sebenarnya, karena kebanyakan orang tuh males kalau 2 halaman, kalau 1 halaman kan langsung kelihatan, langsung seperti itu ya. Itu persona. Nah sebenarnya persona juga dibagi 2, ada user persona, ada buyer persona. Nah itu sebenarnya masuk yang golongan yang mana, hampir sama. Tuh. Kalau user tuh lebih user persona berarti lebihnya ke potensial yang akan menjadi pengguna. Tuh. Itu biasanya kan lebihnya untuk pengguna ya, contoh misalkan apa yang bisa membuat produk itu nyaman dipakai, itu berarti yang user. Tapi kalau yang buyer persona lebihnya itu bagaimana biar pelanggan itu tertarik sampai mau beli nah ibaratnya gitu. Nah makanya biasanya
itu berhubungan dengan marketing. Kalau yang bayar itu nanti itu kesananya. Tapi kalau user persona lebihnya ke misalkan desain produk, tim desain seperti itu. Ya, tuh. Nah, sekarang kayak tadi. Nah, sekarang di persona itu apa saja yang harus termuat? Nah, di sini informasinya ya yang harus dituliskan bukan berarti harus semuanya. Ingat ya, bukan berarti harus semuanya. Tapi yang pasti harus ada nama. Nah, di sini harus diingatkan dulu. Yang namanya persona itu ini karakter fiksi atau fiktif. Nah, awas. Jangan berpikir kalian itu kalau yang namanya persona itu menggambarkan karakter nyata, bukan karakter fiktif. Jadi misalkan dari semua data kumpulin yang dibuat satu karakter kayak gitulah. Karakter baru. Tuh. Ya, makanya di sini kayak nama. Nah, nama yang dicantumkan tuh jangan sampai kayak nama saudara gitu. Ini nama yang mewakili aja. Itu ya. Ingat bukan nama asli. Misalkan ada datanya data asli. Nah, contoh namanya A. Jangan sampai nanti namanya nama A. Jadi C. Seperti itu. Nah, berikut ada yang foto perwakilan atau foto yang mewakili. Nah, kalau foto boleh sama, fotonya benar gitu, fotonya benar. Nah, tapi kalau bicara foto tuh harus foto yang natural. Jangan yang dibuat-buat. Jadi lebih ke natural sama ke yang relevan lah sesuai misalkan bidangnya apa. Benar. Kayak natural lah seperti itu. Fotonya harus natural. Tuh. Nah, berikutnya juga ada kutipan. Nah, misalkan ya apa? Apa yang paling peduli kan ada kutipannya, quotes lah seperti itu. Ada judul pekerjaan juga. Nah, itu misalkan judul pekerjaannya sebagai apa saat ini? Ya kalaupun misalkan pelajar ya berarti tulisin pelajar gitu. Ya harus jelas. Ada demografinya. Nah, tadi demografi itu kayak umur, tinggal, lokasi seperti itu. Misalkan tadi misalkan agama, ya itu pokoknya berhubungan seperti itu. Misalkan penghasilan itu bisa terserah mau tampilkan yang mana ada demografinya. Terus kebutuhan tujuannya apa? Nah, dia tuh apa yang dibutuhkan kan ada needs-nya. Tujuannya apa yang ingin dicapai? Gitu. Nah, jadi motivasinya apa? Dan sikap yang relevan tuh. Jadi apa yang bisa motivasi? Ya, mereka mau, nah itu menggunakan. Terus tugas dan perilaku terkaitnya. Jadi mereka tuh apa? Misalnya tugasnya apa? Misalnya bidangnya apa? Misalnya IT ini bagian apa? Nah, berarti kan lebih detail lagi. Nah itu. Jadi bisa ketahuan, oh ini sesuai enggaknya seperti dia. Terus perilakunya seperti apa? Kayak tadi contohnya cuma sering lihat-lihat aja seperti itu. Terus berikutnya yaitu lebihnya ke masalah, mana di sini titik frustasi atau masalahnya. Jadi punya masalah apa nih? Maka tuh ibaratnya tuh jadi kayak apa ya? Curhat lah. Saya punya masalah apa? Nah itu. Dia butuh solusi seperti apa? Nah itu. Jadi ada itunya. Jadi kan nanti bisa jadi acuan untuk solusi kita. Nah itu. Nah, berikut juga tingkat keahlian. Nah, tadi misalnya di bidang IT, nah keahliannya apa? Pengetahuannya apa? Pengetahuannya menguasai apa? Nah itu kan ya jadi cuan juga. Berikutnya juga ada yang namanya konteks atau lingkungan penggunaan produk. Ya ini hampir sama ya. Karena konteks atau lingkungan penggunaan produk. Ya ini kan laptop kantor. Ini lebihnya untuk yang di kantor. Ini bising. Saya butuh yang nggak bising. Bla sibuk. Seperti itulah. Berikutnya ada segmen siklus hidup adopsi teknologi. Nah ini yang tadi ya. Dari produk Anda tuh. Ya tadi yang 5 itu. Nah itu. Ini termasuk yang mana? Saya bisa diberikan juga sebenarnya mereka tuh. Termasuk karakter yang mana, segmen yang mana. Terus atribut penting yang lainnya, mungkin ada yang lainnya yang mau dimasukkan seperti itu. Tapi bukan berarti harus semuanya, ingat ya, bukan semuanya. Bentar ya. Nah, bagaimana cara membuat persona sekarang? Nah, yang pertama tuh tadi intinya tuh dari penelitian ya. Jadi data-data dikumpulkan itu. Nah, dari banyak itu biasanya dibuat 2 sampai 3 atau 5 persona itu dari berbagai. Jadi dibuat karakter baru. Nah, itu. Seperti itu. Persona tuh. Jadi yang pertama tuh gunakan penilaian Anda untuk membuat hipotesis awal. Jadi maksudnya tuh jawaban awal, hipotesis itu ya kesimpulan awal tentang atribut pelanggan target Anda nih. Jadi nanti bisa, oh mungkin disegmentasikan lagi gitu. Baru berikutnya diuji, nah jawaban sementara itu hipotesisnya itu. Misalnya kita diuji dengan ke calon pelanggan, misalnya yang cocok nih, kita cari nih calon pelanggan yang cocok dengan profil yang udah kita buat, persona yang udah kita buat ya, karakter baru, karakter fiksi, fiktif. Nah ternyata
cocok, berarti benar nih persona kita yang kita buat udah benar nih, udah sesuai seperti itu. Nah berikutnya yaitu udah jelas pasti pemahaman, jadi harus didapatkan itu apa, pemahaman yang lebih dalam. Kenapa? Ya kan tadi kebutuhan mereka mungkin kebutuhannya secara umum, nah harus dijabarin lagi, definisikan lagi nih kebutuhannya lebih detail lagi seperti apa, solusinya seperti apa, nah itu. Terus poin masalah juga jangan sampai yang umum, sampai detailnya seperti apa, nah itu. Loh, kenapa? Ya itu biar bisa kita capai produk yang potensial. Itu cara membuat persona. Nah sekarang contoh persona, bentar ya. Nah ini ya contoh persona. Ini kan ada nama personal quote, stasiun demografiknya ini ya. Ini foto asli ya, ini natural ya. Foto harus yang natural. Nah ini kan contohnya misalkan ini untuk ibu, seorang ibu yang punya anak. Oh, ini kan ada demografiknya, teknologi. Nah ini tuh dia biasa menggunakan misalnya smartphone, kan nanti lewat misalnya Windows atau apa, Android itu. Terus browser, kalaupun dia suka pakai browser apa, ya channel tuh misalnya dia sosial media apa yang digunakan. Tuh nama tuh ada quote-nya, kutipan, situasi hidup saat ini. Nah ini kan secara langsung kondisi dia saat ini, background dia, nah ini motivasinya, frustrasinya, masalahnya, nah ini. Jadi ini contoh dari persona, ya karakteristik fiktif ya ini seperti ini. Nah ini dibuatnya ya ini contoh tool online. Jadi pakai jangan manual, pakai sekarang udah banyak kok tool online untuk membuat persona ya ini contohnya ini uxpresia.com ini. Tinggal pilih template-nya yang sesuai dengan apa produknya tentang apa, tentang software berarti pilih template-nya yang software, nanti kan untuk usernya yang lebihnya ke software seperti itu template-nya seperti itu. Itu ya. Tuh. Berikutnya nah ini contoh persona. Nah ini Ida, nah, ini contohnya kasih namanya Ida, bukan nama asli ya, ingat kalau foto asli. Jadi nama itu nama samaran, jadi nggak boleh nama misalnya keluarga teman dekat, jangan. Ya demografiknya itu kan umur, jenis kelamin, status, pendapatan, pekerjaan. Tuh. Ya ini contoh ya, demografik kan banyak ya, jadi bukan berarti hanya ini, boleh mau tambahkan yang lain kalau ada ya dapat ya silahkan. Nah, ini tujuan dan kebutuhannya nih, ya lebihnya dia itu menemukan interior designer. Nah ini saya motivasinya apa, nah, ini ketika menjadi lebih nyaman penggunaan ruangan. Nah, ini masalahnya apa ya ini untuk konsultasi. Nah interior designer, nah ini produk yang desainnya cocok. Nah ini kebiasaannya nih, perilakunya tuh itu biasa dengan Microsoft Office, sosial media, kuotanya ini ya, kutipan quotesnya ini contoh. Berarti hanya ini bisa tambahkan lagi sesuai dari data mana yang lebih waktu nanti dari banyak data tuh masukin apa itu. Itu contoh lain. Ini yang bersama ya. Tuh, ini juga jelas jadinya ibu, seorang ibu tuh. Statistik berarti ini demografiknya nih sebenarnya. Kutipannya, bentuknya seperti ini ya. Pastinya prestasinya. Nah, pasti demografik harus ada foto, nama, demografik, motivasi, passion, itu harus ada tujuan, kebutuhan. Karena itu kan inti sebenarnya. Kayak kutipan nggak harus, tapi yang foto, nama, demografik, kebutuhan, goalnya, tujuan, motivasi, passion, itu harus ada minimal itu
sebenarnya yang harus ada tuh. Yang lainnya kayak misalnya dia biasaan tuh boleh ada boleh enggak gitu. Tapi akan lebih baik kalau dilengkapi seperti itu. Ya, ini contoh-contoh dari persona. Nah, bilang ada lagi? Ada. Nah, ini sama nih. Kalau ini dibuatnya manual, lebih baik pakai yang template. Ini udah mewakili tuh. Ini ada fotonya, ada namanya. Nah, pekerjaannya nih, guru, ini pendapatannya, status, gendernya, jenis kelamin, tuh. Pendidikan, oh, nih, ini nih keluh kesahnya nih, material hal is my top priority. Nah, itu. Ya, itu langsung udah mewakili itu. Di demografi ada, foto, nama demografi ada, prestasinya, interest goal, needs-nya ada di sini nih. Tulisin semua. Pesannya ya. Ini udah mewakili. Ini contoh yang dibuat manual. Ini juga sama. Buat manual. Ini kan contohnya ini Nicole. Ini bukan nama aslinya. Ibaratnya tuh. Seperti itu. Fotonya asli, tapi namanya nama samaran. Seperti itu. Caranya buat asli. Ya, jadi ini yang manual. Kalau yang tadi itu yang dibuat dengan tool online personanya, makanya lebih bagus, lebih rapi. Ini ya manual. Itu ya, jadi persona itu seperti itu. Sebenarnya untuk apa? Ya kan tadi kita bisa lebih memahami karakteristik dari target customer kita. Itu intinya itu. Dan kenapa? Ya kita kan nanti butuh nih target kita orangnya seperti apa. Dari data banyak nggak bisa buat satu karakter fiktif dari kumpulan itu yang kira bakal cocok nih produk kita. Nah, aku udah dibuat, nah produk kita bisa langsung dicoba. Kira-kira nih yang orang karakternya sama dengan yang udah kita buat, dicobain nih. Ternyata kalau sama, oke. Mungkin berhasilnya akan lebih baik lagi, lebih besar lagi. Aku bilang, apakah persona itu wajib? Kalau dibilang wajib, enggak. Aku bilang penting, iya. Tapi ingat, penting juga harus dibarengi dengan, nah tadi, datanya itu hasil dari penelitian. Bukan ke data penelitian, cuma satu orang, ya itu mah nggak mewakili. Ingat ya, ini nggak bisa dijadiin cuma satu data, nggak bisa. Ujian tuh harus yang banyak datanya. Nah, tadi misalnya kayak kamu, misalkan, ini untuk STTB, nih, STB itu kayak yang ada di STB, contoh aja buat mahasiswa STTB. Mahasiswa STTB ada berapa? Kalau cuma satu orang emang bisa mewakili karakteristik dari mahasiswa STTB keseluruhan? Enggak. Nah, makanya misalkan dari 1.100 sudah mewakili, udah masalah ini ya sekali kayak gitu, udah mewakili 100 misalkan seperti itu. Seperti itu datanya. Misalnya bisa pakai Google Form, gimana caranya data tuh pertanyaan seperti itu. Nanti kan kalau kesamaan kan pasti beda-beda apa ini. Nah, nanti dirangkum nih dari banyak ini mana nih. Kan nanti oh ternyata ada yang kesannya sama nih masalahnya. Nanti dibuat nanti satu karakter seperti itu. Jadi maksudnya persona itu seperti itu, bukan berarti satu karakter, satu misalkan orang yang dari penelitian jadi satu persona, enggak. Satu jadi dari gabungan dari semua. Kan? Ya itu. Yang satu, nah baru digabungin jadi satu. Seperti itu ya. Itu persona. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk persona itu kan karakter fiktif ya, Pak. Tapi Ya. Kenapa untuk nama itu tidak boleh nama asli, sedangkan untuk demografisnya kayak tadi foto, terus ada umur, agama, dan lain-lain, itu harus sesuai gitu, Pak. Oke, karena yang pertama ya, nah ini juga berdasarkan dari survei sebenarnya. Jadi biasanya orang itu yang pertama itu nama dikenal itu. Makanya kalau foto kan ini bukan orang terdekat, ingat ya, bukan orang terdekat. Orang tuh biasanya tuh nama dulu nih, kayak nama siapa? Nama dari nama ya, nama. Emang bener kita suka visual, lihat muka tahu. Tapi ini, nah ingat, karena berhubungan bukan dengan orang dekat. Itu bukan nggak boleh dari pegawai sendiri, ini keluarga. Nah itu kalau tahu misalkan, ini mah foto misalkan teman saya harus diganti. Kayak gitu. Jadi bukan berarti misalkan ini foto langsung pas di AC, enggak.
semua tuh nggak kenal. Nah itu nama asli. Nah ini untuk melindungi juga kayak tadi. Makanya foto kalau misalkan ini Indonesia ya ganti sama orang luar. Nah emang kalau saudara kamu orang luar bukan kan? Nah itu cari amannya kalau kita pakai aja foto yang orang luar, bebas kayak nama misalkan orang Afrika sebetulnya bebas itu mah. Kemungkinannya orang kenal kan enggak kan? Jadi jangan sampai yang dekat orang Indonesia lagi ternyata kan sudah tapi ada yang kenal itu mah teman saya. Nah itu namanya bukan misalkan bukan Ade, itu namanya Ida. Nah kayak gitu. Makanya perhatikan juga seperti itu ya. Aku bilang kenapa? Jadi biasanya ini juga kebiasaan. Jadi nama itu yang disamarkan. Itu bukan berarti foto sebenarnya kalau dibilang kenapa foto itu asli? Ya itu kan emang diambil dari foto orang asli. Kalau misalkan udah fotonya asli, namanya asli itu kan lebih mudah dideteksi orang. Gitu. Tapi kalau bilang fotonya palsu, nggak ada foto yang palsu. Fotonya semua asli, cuman bedanya nggak kenal gitu. Harusnya nggak dikenali. Ya, kalau bilang foto pasti sama semua. Kalau nama boleh samaran asal juga bebas. Nama yang nggak ada di dunia ya bebas sebenarnya. Tapi kan akan alangkah lebih baik namanya nama yang umum. Kenapa? Nanti orang kok namanya aneh banget. Nah, emang yakin ini karakternya asli? Yang sesuai misalkan kayak namanya orangnya bule. Misalkan namanya Cicih, kan orang nanti bingung. Ah, ini mah kayaknya bohongan. Masa bule gini namanya Cicih misalnya ya. Maaf kalau ada yang namanya sama. Seperti itu. Itu kan disesuaikan juga. Itu ya kayak tadi. Boleh pencet aman orang luar, tapi Indonesia juga nggak masalah. Kan banyak juga tuh kayak kamu. Ya kan cari yang orang Kalimantan, Sulawesi misalkan. Foto tuh. Ya misalkan kalaupun foto, misalkan jangan cari di internet. Awas. Kalau internet itu udah banyak. Nah seperti itu. Yang bisa jadi kan orang lagi lewat nggak sengaja nih, misalkan lagi foto-foto udara mana, ada yang kesut nih di belakang, pakai aja. Kemungkinan kan orang nggak tahu kalau itu. Natural juga kalau itu. Seperti itu. Ya sama kayak kita misalkan lagi ngumpulin data. Nah itu dari ngumpulin datanya itu, nah itu bisa juga dari ngumpulin data. Nah kita tuh ngumpulin datanya bukan di daerah kita sendiri. Bukan berarti misalnya kamu Bandung, bukan berarti harus keluar kota. Bisa, Bandung kan Bandung luas. Misalkan ke kabupatennya kan masih banyak pelosok. Jadi data, fotonya asli juga nggak masalah. Belum tentu orang kenal kok. Itu ya, ya kau bilang apa nama itu nggak boleh nama asli. Itu. Oke, silakan ada lagi. Mau tanyakan? Ingat nanti kayak kamu buat persona jangan sampai yang digunakan tuh nama teman kamu yang beda kelompok itu nggak boleh. Tuh. Kalau sampai yang orang kamu kenal itu tahu foto kamu yang ada di persona, berarti itu salah. Ya kalau yang orang nggak kenal tahu fotonya nggak masalah. Orang yang nggak kenal. Silahkan ada lagi tanyakan. Kalau nggak ada, nah ada tugas berikutnya tentang persona. Ya, tentang persona. Nah,
tugasnya ada pertanyaan, silakan. Cukup ya. Jadi ingat ini harus kerjasama nih. Harus jelas dulu yang pertama tuh. Kenapa tuh? Nah itu konsepnya dulu. Jangan sepele. Nanti juga kayak persona, kalian harus cantumin juga yang buat persona ini siapa. Meskipun kelompok ada. Misalkan di persona paling bawahnya misalkan dibuat oleh, ya juga ketahuan kok. Yang buat siapa, yang kerja siapa, yang enggak. Ya, kalau misalkan ini kan minimal 5 kalau lebih. Misalkan kamu kelompoknya 4, berarti kan ada yang 2 bikinnya. Ya tulis buat siapa. Tapi nggak boleh misalkan satu persona dibuat oleh 2 orang. Nggak boleh. Ya, untuk personanya. Kalau untuk yang poin 1, 2 mah bebas. Kelompok silakan menentukan. Berembuk lah istilahnya. Jadi untuk bikin personanya harus ada. Mana yang buat siapa. Jadi nanti ya presentasiin. Paham nggak dengan yang buat? Ini udah cukup belum mewakili? Seperti itu. Silakan ya. Kalau sekarang kayak data dapat dari mana penelitian? Banyak secara online juga data mah. Cari dulu aja dari situ. Buat latihan dulu mah. Banyak ya. Silakan. Silakan. Dia mau tanyakan lagi? Sudah cukup. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Itu formatnya PowerPoint lagi. Kayak tadi, kalau yang 1, 2 bebas. Mau PDF apa, tapi yang persona itu kan harus image, kan template. Baik Pak, terima Ya, kasih. kalau yang persona itu image. Ya 1, 2 mah bebas, poin 1, 2 mah. Mau kamu bentuknya bikinnya PowerPoint silakan. PDF silakan, PowerPoint silakan. Nah, pasti ke persona itu kan image, karena kan template dia tuh. Bikin online tuh, nanti bentuknya image. Ya kayak tadi ya, usahakan 1 halaman sebenarnya. Kalaupun 2 halaman ya nggak masalah. Jangan lebih dari 2 halaman. Yang penting mencakup tadi tuh inti-intinya. Itu. Tapi kan nanti juga ada kesesuaian. Poin 3 itu lihatnya dari hasil 1, 2. Awas loh. Ini tuh nanti ke tugas juga masih terus nyambung. Problem space itu, solution space itu. Nah itu. Ingat perangkat mobile. Nah ini lebihnya ke perangkat mobile. Kenapa? Karena peluangnya lebih besar untuk perangkat mobile. Perangkat mobile itu kan banyak. Basis perangkat mobile bukan berarti aplikasi, game juga kan bisa. Terserah apa. Yang basis perangkat mobile. Banyak yang bisa digali lah. Gitu. Peluangnya lebih besar. Oke, silakan. Ada lagi? Mau tanyakan? Jadi tugasnya benar-benar ya, pahami loh, awas jangan sampai salah lagi. Sekalian ini nunggu ya, kita absen dulu ya. Seperti biasa, kalau yang hadir tinggal jawab aja hadir kalau yang ada. Ade Chandra. Hadir Pak. Aditya. Ada Aditya. Adiat. Hadir Pak. Agam. Hadir Pak. Agung. Hadir Pak. Hadir. Alia. Hadir, Pak. Anwar. Ada Anwar. Anwar hadir. Arif Nopandi. Hadir Pak Arif. Anwar hadir gak? Enggak. Dede Rosidin. Hadir Pak. Hadir. Dia Tristi. Hadir, Pak. Diki. Hadir Pak. Hadir Pak. Dwiki. Hadir Pak. Fadilah. Hadir Pak. Fahri. Ada Fahri. Farhan Muhammad. Hadir Pak. Gagan. Ada Gagan? Kita. Hadir, Pak. Helena. Hadir, Pak. Ipan. Hadir Pak. Irfan. Hadir Pak. Mary. Hadir, Pak. Mila.
Mila Kresna, Hadir, Pak. Mila Meliana. Ya, hadir, Pak. Ini yang mana? Hadir, Pak. Oh iya sama. Muhammad Rizky Subagda, Hadir, Pak. Muhammad Iqbal, Muhammad Agyar, Hadir, Pak. Muhammad Sukma Reza, Hadir, Pak. Muhammad Dika, Hadir, Pak. Naufal, Hadir, Pak. Neng Mariani. Ada Neng Mariani. Rahadian. Hadir, Pak. Neng Mariani hadir. Oh, Neng. Rahadian. Rahma. Hadir, Pak. Raka. Regi. Hadir, Pak. Ini Regi. Lagi hadir, Pak. Oke. Ki. Aditya. Hadir. Oke, hadir, Pak. Ricky Alparisi. Hadir, Pak. Hadir. Sandy. Hadir, Pak. Siti Mariam. Hadir, Pak. Sonia. Hadir, Pak. Tatan. Hadir, Pak. Teguh. Hadir, Pak. Ada yang belum kesebut? Lagi hadir, Pak. Siapa? Siapa barusan? Lagi, Pak. Lagi hadir. Kurang jelas. Chat aja, chat. Kalau yang nggak bisa, chat aja. Silakan. Di chat aja kalau ada. Atau di masa mic-nya, di chat. Kalau yang tadi dipanggil nggak ada, Hadir, siapa itu yang hadir? Arif. Konfirmasi, Pak. Masuk. Maaf, siapa? Arif. Tulis aja di Google Meet, di chatnya. Regi hadir. Udah Regi mah. Yang lainnya ada? Tulis di chat, kayak belum. Pokoknya yang tadi yang nggak menjawab ya. Aditya Ridwanullah, Anwar Ajijullah, Fahri Alparizi, Muhammad Iqbal Alparizi, Rahadan Muhammad, Raka Zela. Udah, itu. Selebihnya hadir. Oh, Anwar ada. Oke. Saya Pak Fahri Alpariji hadir, Pak. Oh, Fahri ada. Arif mah udah kan? Kalau Tio Lutfi, perasaan nggak ada di absen Tio Lutfi. Tio Lutfi nggak ada di absen. Pokoknya yang tete cuma Tatan dan Teguh Imanda. Ya Pak, saya Tio Lutfi. Tapi saya udah apa konfirmasi ke wali dosen sama ke akademik, katanya lagi direset. Ya, tunggu aja karena kalau saya mah nggak punya kewenangan apapun kalau soal absensi ya. Ya Pak. Ya, kalau belum. Tapi misalkan kayak kamu kalau pernah satu screenshot bukti-bukti gitu, kan nanti akademik ininya gitu. Ya Pak, saya udah SS kok dari awal. Iya, oke sih. Makasih Pak. Arif Pandi mah kayaknya udah. Arif Pandi Tadi udah. Ya, Pak, izin masuk, Pak. izin masuk. Maksudnya? Mau ini, Pak, mau minta materi yang tadi. Oh, nanti ya, nanti di-share kok. Baik, Pak, terima kasih. Silakan, ada lagi mau ditanyakan? Ya, kok bilang nanti buat apa? Ada produknya enggak? Kalau dibilang ada produknya enggak. Karena kan kita tuh bukan buat aplikasi. Desain kreatif. Nah, itu kan desainnya. Ya apa? Ya, aku bilang nanti pasti bikin aplikasi enggak? Ya, ingat. Di sini tuh lebihnya kayak tadi. Produknya seperti apa? Desain kreatif yang bisa mencapai target. Nah, itu. Yang pasti bisa apa? Dipertanggungjawabkan. Sebenarnya ini tuh kayak ujian tuh kayak UAS. Bisa jadi misalkan kalau dulu tuh seperti inilah
kayak ada pameran, nah ditampilkan kayak di kafe kan ada produknya. Nah kalau itu lebihnya ke desainnya, bukan berarti desain tuh dalam bentuk produk ya, seperti itu. Ya tadi misalkan mock up-nya seperti itulah, seperti itu contoh-contohnya aja, enggak aplikasinya. Jadi yang terpenuhi secara UX-nya, UI-nya, itu nanti ke depannya seperti itu. Terus bisa dipertanggungjawabkan, kenapa ya? Karena ini udah dites misalnya ke usernya. Karena ini kan, ingat, ini kan penelitian istilahnya tuh. Harus valid, datanya harus validnya, harus benar. Nggak boleh, kamu tuh bohong-bohongan. Datanya, pura-pura aja, dibuat-buat, nggak boleh. Nah, nanti pasti diminta datanya mana. Bener enggak? Seperti itu. Ya, maka skripsi kan datanya harus nyata, valid. Makanya ada kayak nanti tuh, mana lampirannya? Nah, kamu tuh kok bisa menciptakan nih karakter ini? Dari mana? Nah, pasti diminta datanya. Yang sampai, oh nggak ada datanya. Ya, kau bilang, saya cuma ngambil dari internet. Iya, ngambil internet. Mana datanya? Minta. Masa nggak dikumpulin? Kan nggak mungkin. Berarti ini mah kamu asal-asalan bikin karakternya. Bener-bener fiktif. Maksudnya fiktif kan karakternya fiktif. Jadi datanya asli. Yang digabungkan. Nah, itu kata tadi. Kalau dalam satu masalah, satu karakteristik lah tadi, ini kan dibuat solusinya berdasarkan itu. Itu ya persona tuh bukan berarti karena karakternya fiktif ya udah semuanya dibuat fiktif aja. Nggak bisa, nanti kan ditanya. Ini berdasarkan dari mana? Meskipun kalau misalnya ditanya lampirannya, nah kamu boleh kayak misalkan foto nama dihilangkan atau fotonya dihilangkan cuma nama aja, ngerti nggak? Skripsi juga kayak gitu, lampiran kayak ada nomor HP-nya misalkan nomor 3 belakang dihilangkan. Nggak ada foto, cuma nama, nomor HP, taruh nomor HP-nya, 3 nomor belakang dihilangkan, seperti itu. Dengan menjaga identitas. Kalau data aslinya, emang nggak boleh kamu. Kayak foto, nggak usah ada, namanya aja. Seperti itu. Boleh kalau namanya asli, ini nama aslinya. Kalau nomor nggak usah, misalkan kayak gitu. Yang penting, kayak tadi, needs-nya, kebutuhannya, tujuannya, jadi prestasinya apa, motivasinya, demografinya ada, tanggal lahir, usia, seperti itu, lokasi, misalnya seperti itu harus asli ada. Foto boleh, di lampirannya udah diblurkan kayak, kalau nggak ada fotonya nggak masalah, seperti itu. Meskipun kalaupun ada sebenarnya fotonya aja, namanya diblurkan juga nggak masalah, nggak apa-apa, pilih aja mau yang mana. Karena kan untuk yang karakter fiksi mah fotonya ngambil yang nggak kenal, seperti itu. Maka lebih baik kalau yang kayak lampiran datanya, mending ngambil data dari mana. Nah datanya, fotonya yang dihilangkan. Kan takutnya kalau fotonya ada, namanya dihilangkan, orang kenal. Karena bisa jadi kalau kamu ngambilnya ke orang yang kenal. Meskipun dijadiin karakter fiksi, misalkan. Gitu. Nah, tadi kalau karakter fiksi, fotonya harus yang nggak dikenal. Jadi jangan sampai orang yang asli ada yang di data gitu, yang jadi fotonya. Jangan. Ini kan yang mewakili, ingat ya, fotonya seperti itu. Anwar nanya, kalau pakai foto anime boleh nggak? Nggak boleh. Kan harus asli fotonya. Ibaratnya, yang nanya emang kamu tuh nanya ke anime, kan harus kelihatan bener. Orang asli yang di datanya. Jadi nggak boleh ya, pakai foto kartun, kayak itu nggak boleh. Berarti itu nggak valid. Orang aja lihatnya, berarti ini mah datanya bohong. Fotonya aja, bukan foto asli. Nah, seperti itu. Jadi sampai menimbulkan hal itu. Udah foto asli, namanya asal-asalan juga. Jangan juga disesuaikan kan tadi. Orang boleh dikasih namanya nggak sesuai dengan muka, misalnya seperti itu juga lah, ya. Atau namanya ABCDEFG, misalnya kayak apaan ya, nama apaan? Tahuan kan bohongnya. Itu maksudnya. Nama ya nama natural, tapi yang berbeda. Seperti itu namanya. Jadi bukan nama yang ada di data nih, seperti itu. Misalkan seperti itu. Ya. Silakan, ada lagi yang mau tanyakan? Jadi intinya pahami dulu ya poin 1-2 nanti itu ya. Ya lihat aja di classroom kan ada soal tugasnya. Pahami poin 1. Nah itu harus diperkuat tuh, jangan dulu ketiganya. 1 tuh apa? Baru data. Karena itu juga data bisa jadi sesuai nggak? Ternyata kamu tuh pas di data, karena kamu tuh cari data, cari konsepnya dulu, perangkat lunak ya. Yang ini berbasis mobile, ibaratnya perangkat mobile. Baru ngambil data, cari data. Ternyata pas lihat data nggak sesuai dari permasalahan yang ada data tuh, dan kamu yang udah mau misalkan nggak ada kesesuaian, berarti itu kerja 2 kali kalau kayak itu sebenarnya. Jadi sebenarnya yang lebih baik itu apa?
ambil data dulu dari data. Nah itu dari data banyak, cari nih ini apa yang bisa dipakai nih, konsepnya seperti apa buat perangkat mobilenya. Ya misalkan dari 100 bisa ini 100, cuma ada 20, ya nggak apa-apa, setidaknya ada dari 20 ini kan nanti mana yang samanya. Dari 100 itu cuma 20 yang misalkan tentang perangkat mobile. Nah dari yang 20 perangkat mobile tuh dikelompokkan lagi mana nih yang satu masalah. Nah itu kan bisa jadi satu persona. Nah seperti itu. Yang satu misalkan masalahnya dengan game, berarti udah satu persona tentang game, satu karakter ibaratnya fiksi. Satu lagi misalnya tentang apa perangkat mobilenya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kamu cari konsep dulu, mending cari dari datanya dulu. Kalau saran saya seperti itu, biar lebih memudahkan. Tapi ya bebas, terserah kalian sih itu mah. Nanti juga bakal tahu kok mana yang lebih mudah. Silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya, silakan. yang tadi kan banyak tuh yang dari contoh dari Bapak. Sebenarnya kalau biar saya ngasih ini Bapak, ada contoh dalam artian si pembentukannya gimana gitu. Kayak misalnya emang contohnya tuh yang harusnya tuh kayak gitu. Jadi biar nggak salah kaprah lagi. Soalnya yang materi pertama juga mungkin banyak yang rancu dalam mendefinisikan apa yang Bapak tugaskan gitu. Menurut persepsi masing-masing, karena ya nggak ada arah, dalam artian arah tertuju khususnya gitu Pak. Seperti itu. Oke. Kayak tugas pertama kan di awal ini ya, produk. Nah, ini lebihnya kan ke produk. Kan desain kreatif ya. Udah jelas ya. Desain kreatif, aplikasi, dan game. Nah, itu produk ya. Bisa dalam bentuk aplikasi, game. Itu kan produk. Atau layanan dalam bentuk aplikasi. Nah, produk itu seperti itu ya. Produknya. Nah, itu. Nah, makanya kalau bilang secara kaprah, nah harusnya di awal udah jelas. Ini kan desain kreatifnya, aplikasi, dan game. Produknya itu seperti itu. Jadi kalaupun kamu tiba-tiba malah jadi problem solving. Nah, itu yang salah kamu tuh. Kayak misalnya pendefinisian dari masalah. Ya sama, kayak misalkan contoh, saya butuh tas anti air. Itu masalah. Tapi, nah, definisikan lagi. Kayak misalnya tas anti air, ya udah pakai kresek, itu udah masalah. Kamu bikin lagi misalkan tas parasit. Ya, parasut, bahan parasit, benar. Tapi definisikan lagi masalahnya. Apakah hanya tahan air aja? Nah, jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru. Tadi misalnya, ini mau gampang sobek. Tuh. Ternyata pas di akhir, kenapa nah? Kresek ternyata gampang sobek. Ya kenapa nggak didefinisikan lagi masalahnya? Ringan tapi kuat misalkan. Kuat dari misalkan, jadi nggak mudah sobek. Nah seperti itu kan harusnya didefinisikan lagi masalahnya. Ini butuh tas misalkan tahan air yang tahan tidak mudah sobek. Nah itu. Jadi definisikan lagi apalagi. Nah seperti itu. Tadi. Jadi jangan sampai masalah udah umum. Kalau umum udah salah. Meskipun permasalahannya satu, butuhnya tas tahan air intinya. Itu satu ya, tapi definisikan lagi permasalahannya. Jangan sampai menimbulkan masalah baru. Hati-hati, nah itu. Karena kebanyakan tuh seperti itu. Jadi terlalu umum. Justru yang umum tuh jadi masalah. Tadi ingat ini lebihnya itu ke desain. Produknya itu layanan aplikasi game, awas. Bukan problem solving. Ya, seperti itu. Jadi banyak ada yang satu ya problem solving ya, contohnya kayak mau nyebrang itu mah algoritma. Gimana caranya mau nyebrang? Nanti tuh misalkan kayak ayam nggak dimakan oleh, nah kayak seperti itu ya. Tahu kan algoritma yang nyebrang itu sungai, petani misalkan anak ayam dan serigala. Nah mana dulu satu perahu hanya bisa muat 2. Nah, itu mah bukan problem, emang masalah, tapi itu mah lebihnya ke problem solving. Bukan problem space, solution space ya. Hati-hati loh. Itu. Karena nanti hubungannya ke aplikasi dan game. Itu. Jadi hati-hati pendefinisian masalahnya seperti itu. Makanya kalau bilang ya ini, makanya kebanyakan orang nganggap kayak desain itu gampang. Kayak kamu bikin aplikasi itu kan kebanyakan bikin biar bagus, kayak visualnya lah. Formnya bagus, itu kan bagus menurut kamu. Tapi kalau bicara nanti bisa dipublish, nah ke konsumen dan pengguna, emang udah layak atau enggak? Bukan secara proses saya nguji, saya yang buat yakin bakal diterima. Nah itu, ini intinya tuh di situ. Karena ya intinya apa?
Sebenarnya orang tuh bukan ke proses dulu, kadang apa yang dilihat dulu. What you see, what you get. Banyak tuh visual. Nah itu udah bisa mewakili nggak? Makanya harus desain kreatif gimana? Bisa diterima nggak? Nah itu. Kelihatannya mudah, padahal ini tuh lumayan rumit. Ya makanya banyak yang dicari UX tuh, desainer tuh, UI. Bayangin kalau nggak penting, nggak mungkin sampai dicari UI, UX, desainer. Tuh, karena dia tuh kan yang jadi, atau yang berhubungan langsung kan pelanggan lihat itu UI, UX-nya, bukan prosesnya dulu. Mereka nggak mau tahu dulu apa yang dilihat dulu. Nah, wah ini kayaknya keren nih. Nah, wah ini kayaknya udah bisa mewakili nih kayak contoh seperti itu. Itu ya udah kelihatan lah. Itu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga ya pemahaman emang benar, butuh benar-benar pemahaman. Kata tadi ini bicara penelitian. Nah, ini penelitian tuh nanti kalian ngerasanya pas saat skripsi. Ini karena bicara data loh. Nah, data ini ada orang itu sebenarnya skripsinya itu kenapa dia bisa telat? Gara-gara data. Jadi narasumbernya itu nggak mau ngasih data. Ada kejadian kok, ada anak bimbingan saya, sebenarnya dia mah udah siap, tapi narasumbernya nggak mau ngasih data. Akhirnya dia harusnya tahun kemarin telat data, akhirnya tahun sekarang baru lulus sih. Baru mau lulus loh ya. Udah sidang tinggal nunggu. Itu gara-gara data loh. Nah, dia itu datanya kalau pengen tahu, kan dia itu kan di daerah dia di Garut, ibaratnya tuh penduduknya itu ada 30 ribuan di kecamatan dia ya. Saya sebutin aja lah Selawi, Garutnya ya. Itu 38 ribuan. Tapi kan dari 38 ribu itu dipilih lagi. Misalkan yang pelajar, guru, penikmat seni, nah itu. Jadi kalau bayi kan nggak mungkin. Kan lebihnya dia itu kan kayak pembelajaran ini celentung, alat musik celentung ya, yang di Selawi itu yang baru. Kalau bayi kan nggak mungkin pakai. Jadi yang siapa yang mungkin bisa pakai? Nah, misalkan didapatkan 3.000. Nah, dapat data dan 3.000, bayangin. Nah, 3.000 nih, ya udah diwakili aja sama 300. Itu susah juga, 300 bukan berarti ini. Kan turun langsung. Seperti itu datanya. Emang bisa Google Form, tapi kan kalau Google Form akan kurang. Kadang orang ada yang kurang paham. Nah, seperti itu. Itu bicara data. Apalagi kalau data-data statistik. Nah, kalau itu kan lebihnya ke orang, ini statistik nih. Ya, kamu mau mengolah data. Nah, itu kadang ada yang nggak mau ngasih, kenapa? Ya, ini kan private datanya. Misalkan tentang perusahaan, seperti itu. Ya, kamu di dinas. Terserah, misalnya dinas pendidikan, apa. Data nggak mau ini, mau kamu ya udah. Kamu terkendala. Banyak yang seperti itu. Itu. Di pemahaman itu data tuh. Penting. Seperti itu. Hanya hati-hati. Ya nanti sekarang ini pemahaman lebih loh. Karena dari data udah dapat data, tapi datanya misalkan data mentah. Ada juga yang ngasih data mentah. Misalkan dari printan yang udah di print. Tapi kamu sendiri bingung. Ini mau diapain? Ya pokoknya ini datanya. Buatin saya seperti ini. Bukan kamu yang mau buat ya. Kamu disuruh buatin apa? Kalau ada studi kasusnya. Ya pokoknya dari data ini ya buat. Seperti yang saya mau. Seperti yang kita mau. Nah itu yang banyak juga yang nggak paham tuh di situ sebenarnya. Pemahaman tuh. Data tuh ya itu. Makanya rumitnya di situ sebenarnya. Harus paham. Tapi yang pertama tuh harus jujur. Jangan sampai kamu berbohong kayak data bohong. Jangan sekali-kali membohongi data. Kayak misalnya karena susah kamu bikin data sendiri. Jangan. Nah, nanti misalnya lolos pasti dah. Nanti ditanya misalkan kamu kan di situ misalkan studi kasusnya. Enggak, misalnya tanyain ternyata enggak pernah, enggak ada kelanjutan. Wah, udah bisa jadi di cancel. Kamu nanti ijazah gitunya. Ada kok banyak kejadian seperti itu. Ya, seperti itu. Pemahaman. Ya ini baru desainnya loh. Tadi itu bukan buat aplikasinya. Buat aplikasinya justru lebih susah karena implementasi. Sebenarnya tuh itu kan bagian lagi sebenarnya desain itu udah susah, tapi lebih susah lagi implementasi. Apa yang diinginkan. Nah, ini kan mau up gampang. Apa ini munculnya ini. Nah, implementasi itu berarti udah ngode kamu. Lebih susah. Nah, beda lagi nih smartphone. Saya kan katanya Android, tapi saya Androidnya lama. Tapi kalau saya nggak bisa buka, ternyata kamu kurang mendefinisikan. Harusnya ada misalkan spesifikasi minimum Androidnya pasti berapa. Itu kan harus ada penelitian juga data misalkan. Penggunanya ternyata kalau Android KitKat, ternyata misalkan contoh studi kasus misalkan di daerah kamu. Setelah kamu survei, ternyata di daerah kamu ternyata versinya lebih rendah kebanyakan. Berarti nggak kepake nah itu. Itu juga percuma kayak gitu tuh. Bukan berarti karena tadi smartphone, udah aja yang penting smartphone-nya. Android, karena banyak Android bener. Tapi lihat juga kayak kamu studi kasus buat di mana, kayak misalkan anak SD mana misalkan, lihat.
kebanyakan itu mereka Androidnya versi berapa, jangan sampai tahunya Android doang, pastinya ternyata banyak yang nggak kepake karena mereka versinya yang lebih rendah. Itu. Jadi hal seperti itu kadang yang nggak diperhitungkan tuh seperti itu. Ya, makanya data tuh harus menyeluruh. Ingat tuh, penelitian tuh harus benar menyeluruh, detail pokoknya semua tuh kayak gitu. Ini buat apa, siapa? Katanya buat yang di situ, katanya Android, tapi datanya di situ penggunanya bukan Android, HP-nya kebanyakan misalkan katanya buat anak-anak SD, misalkan kamu ini untuk anak SD kelas 1 sampai 3, tapi pas di data yang punya HP ternyata bukan anak SD, orang tuanya yang punya. Berarti ada kesalahpahaman juga. Nah, ini kan lah katanya anak SD, tapi di sininya yang punya HP-nya orang tuanya. Terus gimana dong? Nah, itu juga kadang jadi pertanyaan lagi itu yang bikin yang namanya mahasiswa tuh ya bingung kan, aduh ya emang salah mahasiswanya kenapa nggak dipisahkan. Jadi melalui HP orang tuanya, bukan langsung ya mainnya langsung anak-anak, tetap aja kan yang punya siapa. Karena yang punya HP kan tanya mana data anak-anak yang punya HP. Ingat ya, anak-anak yang punya HP, bukan anak-anak yang minjem HP orang tuanya. Karena kamu nggak mendefinisikan seperti itu. Karena bilangnya kan anak yang pakai HP punya HP. Nah di situ kan gagal, di situ dianggapnya berarti kan anak-anak yang punya HP. Ternyata kan nggak valid datanya. Ternyata misalnya dari satu sekolahan, misalnya kelas 1 sampai 3, total misalnya cuma 3, berarti nggak mewakili kalau gitu. Nggak kepake dong. Ibaratnya produknya kayak game aplikasinya. Itu ya. Jadi hal-hal detail itu harus diperhatikan. Simpelnya. Ya, pokoknya intinya kenapa? Ya agar nggak menimbulkan masalah baru. Sebenarnya simpelnya seperti itu sih. Jangan membuat sesuatu solusi tapi menimbulkan masalah baru. Solusi tapi menimbulkan masalah baru lagi. Nah itu yang jadi masalah, itu bahaya. Makanya definisikan dengan detail permasalahan tuh. Dari umum lagi ini detail lagi. Jadi nanti ketemu misalkan dari masalah ini yang bisa solusinya ada 3 nih. Ini untuk yang pertanyaan detail yang 1, misalkan pas detail lagi yang kedua, ya 3 ternyata yang 2 jadi 2. Pertanyaan berikutnya misalkan detail lagi ternyata cuma 1. Pertanyaan berikutnya cuma 1, berarti itu yang dipakai. Kan harus ada dibuat kesimpulan nanti. Ya mungkin kita misalkan solusinya ada 3. Dimunculin 3-3-nya, ya nggak mungkin. Harus 1. Mana yang bisa mewakili, ya benar-benar. Ya harus seperti itu. Dan sampai nanti ada masalah dibuat. Ya kalau misalnya kelompok, solusinya semuanya beda-beda 5. Buat 5-5-nya, ya itu yang salah. Harusnya kan 1. Kalau 5 nanti pasti ada menimbulkan masalah lagi. Ini kan bingung, satu masalah solusinya 3. Ya kan solusi boleh banyak, benar, solusi boleh banyak. Tapi mana solusi yang benar-benar bisa menjawab? Nah itu kan pasti ada ranknya setelah itu. Simpelnya seperti itu. Makanya satu masalah pasti nanti akhirnya ya bakal 1 solusi. Meskipun kalau definisi masalah lebih dari 1 ya, ingat. Masalah umumnya pasti 1 awalnya ke tadi, butuh tas anti air, topi anti peluru, misalnya kayak gitulah. Jas hujan anti badai, jas hujan anti air, itu kan bisa definisikan lagi butuhnya seperti apa. Itu masalahnya misalkan kalau cuma ini ada oke, tapi gimana nih kalau lama, kadang nembus kelembaban, ada lagi yang lain misalkan udah kena air langsung kena panas, ternyata langsung bahannya nah itu melepuh itu kan, itu bisa jadi ini lagi makin menipis soalnya kan seperti itu. Ada bahan ternyata karet lebih baik tapi ternyata panas ke badan, kan berarti dari segi kenyamanan juga keamanan. Nah itu apalagi misalnya ini bagus tapi misalnya jaket kalong, misalkan jas hujannya yang model kalong, ini kan bahaya terbang misalnya kena motor yang lain, nah itu berbahaya. Dari segi itu juga diperhatikan kenyamanan, keamanan, ya boleh hal-hal yang lainnya lah seperti itu. Detailnya seperti apa itu. Ini bukan masalah secara umum itu. Ini bayangkan aja kamu jadi penggunanya lah harus cerewet. Yang orang cerewet kan saya pengen ini lebih ini bisa ini. Ya seperti itu sebenarnya kalau yang namanya mendefinisikan secara detail tuh. Ya ini cuma gini. Saya pengen ini seperti ini harus seperti itu. Mau pengen masalah itu jadi jelas. Sampai tadi udah dianggap udah jelas masalah, dianggap skripsi. Nah sumbernya ternyata jauh juga. Ternyata balik lagi ada masalah baru. Wah capek loh bolak-balik tuh. Lagi yang beda kota tuh narasumbernya misalkan. Ada yang kayak gitu. Itu kasihan tuh. Yang gagal ya itu nggak jelas masalah seperti itu. Jadi menangkap masalahnya udah
karena apa yang dikatakan itu A, ya udah A, kamu tuh, udah kamu harus menggali lagi lebih dalam lagi gitu, lebih detail lagi. Masa itu tidak, jangan sampai nanti pas udah berjalan ternyata yang narasumber tuh ada ngeh, baru keingetan, oh saya butuhnya seperti ini, masalahnya ada lagi tambahan. Kamu udah jadi, balik lagi, ulang lagi. Itu yang capek seperti itu. Kalau bilang, misalnya kamu nyalahin narasumber, nggak bisa, ya salah tuh kamu sebenarnya. Kan kamu yang harus nanya-nanya tuh. Kan kamu yang menanyakan masalah, bukan misalnya nunggu misalkan ke narasumber bercerita. Enggak, kamu yang harus menggali. Jangan nunggu misalkan narasumber cerita. Kayak gitu, kayak kamu misalkan nunggu, saya menunggu narasumbernya menghubungi saya dulu biar ada waktu. Ya nggak boleh, justru kamu harus cerewet kayak gitu, Pak maaf, saya mau wawancara, ada waktu kapan? Jangan sampai kamu nunggu, Pak saya ada wawancara, kalau ada waktu hubungi saya ya. Ya jangan kayak gitu. Terus cerewet kan, misalkan Pak waktu kapan? Waktu saya ini, ya itu saya nanti hadir ya Pak, datang misalnya jam berapa gini. Jangan sampai cuma nanya doang, misalnya ada wawancara, ada waktu kapan? Nah misalkan tadi, misalkan Sabtu, udah Sabtu, tapi kamu nggak nanya lagi jam berapa itu misalkan. Ya kamu datang pagi, pas datang sana nggak ada, ya saya mah kan nggak ada pagi, siang, ya kamu sendiri yang salah, nggak jelas. Itu, jadi harus jelas. Itu ya. Silakan. Ada lagi yang mau tanyakan? Biar paham. Persona itu sebenarnya dari kata personal ya. Personal. Sama personality. Karakter orang. Makanya dikatakan persona. Silahkan, ada pertanyaan? Kalau dari saya sudah cukup, Pak. Sok, yang lainnya silahkan. Kayak tadi aku bilang, kenapa harus buat persona? Saya bilang, nggak wajib ke persona tuh. Kalau bicara wajib, nggak wajib persona mah. Saya bicara penting. Tapi ada syaratnya. Ini dari data hasil penelitian. Kalau misalnya kamu asal data fiktif, tetap aja jadi nggak penting. Kenapa? Karena kan nggak sesuai nanti karakter fiktif, nggak sesuai nanti produk. Ini kan dari data. Kalau ini data fakta kan berarti benar sesuai kebutuhannya apa. Kalau kamu asal-asalan, misalkan kamu bikin karakter namanya A, kamu bikin aja asal ini masalahnya apa sesuai yang ada di pikiran kamu. Bukan sama dengan apa yang orang pikirin masalahnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Kamu ngawang-ngawang lah, jangan ya. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan ya, udah cukup, ya mungkin akan saya cukupkan. Nanti ya materi akan saya share. Untuk pertemuan kali ini akan saya cukupkan dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.